Kepada Yang Terhormat Abi Dr. Raji Nafidin Hidin Mage dan Misi Dr. Raja Suatu Dewati Muhammad BDI selaku pengasas dari Pondok Pesantren Seperti Mbara bin Fida. Kepada yang kehormati Misi Rima dan Misi selaku kepala sekolah dari MTS dan MA Pondok bin Fida. Kepada yang kehormati pimpinan Dewan Guru, para pengurus Nifida dan berstaf Nifida, dan tidak lupa kepada orang tua aku, keluarga aku, saudara aku, teman-teman aku yang selalu mensupport dan mendoakan aku yang terbaik. Perkenalkan, nama aku Nasta Meka Menduga, atau kalian bisa panggil aku Meka. Kalian aku akan menjelaskan metode koordinasi yang berjudul bioteknologi yang modern. Tadi kan yang konvensional, sekarang yang modern. Nah, yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik, aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapat keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Yang kedua ada bayi tabung. Nah, bayi tabung itu bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media fertilisasi in vitro, seperti pada gambar. Oleh karena itulah disebut bayi tabung. Setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula, maka akan diimplantasikan pada rahim ibu yang sah. Cloning. Salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba Dolly. Cloning, transfer inti, dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik, inti sel tubuh, ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Untuk lebih jelasnya mengetahui cloning seperti yang sudah gambar. Terus yang terakhir ada, yang ketiga ada teknologi hibridoma. Keempat ada teknologi hibridoma. Hibridoma fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal, para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah, sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah banyak. Terakhir ada DNA rekombinan. Pada dasarnya DNA rekombinan sering terjadi di alam. Misalnya pada saat virus menginfeksi bakteri, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terjadilah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. Di dalam teknik rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang akan disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler yang ada bakteri di luar kromosom. Pemilihan plasmid ini dikarenakan bentuknya sederhana, mudah direkayasa, dan dapat memperbanyak sendiri. DNA target yang akan disisipkan digabungkan dengan plasmid bakteri. Plasmid rekombinan yang telah ada DNA aslinya ini akan ditransformasikan ke dalam sel bakteri. Bakteri inilah yang akan digunakan sebagai sumber penghasil produk. Misalnya untuk membuat hormon insulin atau menghasilkan tanaman transgenik yang tahan lama. Tanaman yang dapat memupuk sendiri. Oke, sekian cukup presentasi aku pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.